Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Uno. Kali ini saya sedang berada di luar rumah untuk menikmati pemandangan sore hari. Untuk kali ini saya mau membahas mengenai sampah ya di Jepang. Kenapa di Jepang itu bersih banget? Padahal dulunya itu kata orang Jepang sini 40 tahun yang lalu katanya itu buangnya juga sembarangan gitu, buang puntung rokok gitu juga langsung dibuang gitu. Tapi kenapa sekarang bisa jadi patuh, terus bukan patuh sih tapi kesadaran diri sendirinya itu loh, kesadaran dari diri sendiri itu ditanamkan di sini. Jadi tanpa dikasih tahu pun mereka udah, bahkan kalau kita keluar kemana itu kan jarang banget itu tempat sampah. Jadi kantong kita itu jadi tempat sampah cadangan sementara. Nanti kalau udah ketemu tempat sampah itu baru dibuang ke tempat sampah. Terus mengenai iya, kemarin juga aku kan di mobil gitu ada kayak lalat gitu, cerita dikit ya. Terus mau tak buang, pas itu megang plastik onigiri. Nah, tak buat buang itu malah plastik onigirinya itu malah ikut kebuang. Ya Allah, merasa bersalah banget. Ya itu karena di sini kan memang kayak gitu, jadi terbawa suasana sini, jadi poin plusnya itu dapat di sini. Terus buang sampahnya nggak kayak di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia buang sampah di tempat sampah itu udah bagus, tapi kalau di sini buang sampah harus sesuai kriteria sampahnya itu. Jadi sampahnya itu kalau nggak salah dibagi menjadi 4 kayaknya. Petobotoro itu botol plastik itu disendirikan. Terus sampah yang bisa dibakar, sampah yang tidak bisa dibakar, dan sampah yang berbahaya. Contohnya sampah yang bisa dibakar ya plastik, terusan kertas, nama gumi itu sampah makanan ya, dan lain-lain itu yang bisa dibakar. Untuk sampah yang tidak bisa dibakar yaitu tadi ya, korek api, terus barang-barang perabot elektronik yang rusak, terusan baterai gitu nggak boleh, harus dipisah. Ini banyak banget burung gagak, kalian denger nggak? Oke, lanjut mengenai sampah. Untuk botol plastik itu kita juga harus membilasnya dulu sebelum membuang, dibilas, terus plastiknya itu dilepas, tutupnya dilepas, dibuang ke sampah yang bisa dibakar tadi. Terus yang botol plastiknya itu kita sisihkan, kita pisah. Kenapa harus dipisah? Karena
supaya didaur ulang itu gampang. Kalau di Indonesia kan bener bisa didaur ulang, tapi harus milih-milihin sendiri dan kotor. Di sini udah bersih, enak banget. Tapi kata orang sini sih, PT botol plastik itu dikirim ke Cina kayaknya, didaur ulang di Cina. Jadi nggak tahu, harusnya sih di Jepang sendiri juga daur ulang sih. Terus untuk terakhir nanti saya akan praktekin contoh membuang sampah di Jepang. Gak bisa ya mas. Untuk botol plastiknya ini dilepas dan tutupnya dilepas, kita buang di sampah yang bisa dibakar. Oke, sampah yang bisa dibakar. Untuk botol plastiknya kita pisahkan. Untuk kaleng sendiri, ini untuk botol kaca ya, botol kaca juga dipisah, dan baterai sama korek bisa, baterai sama korek jadi satu. Oke, untuk jadwal pembuangan sampah itu di setiap daerah berbeda-beda. Kalau di daerah sini jadwal membuang sampah yang bisa dibakar itu hari Selasa dan hari Jumat. Untuk sampah yang lainnya kurang tahu ya, karena nggak tertulis di sini. Kebetulan bosku yang buang sampah, jadi kita kurang tahu jadwalnya. Kalau di perusahaanku yang lama itu kita yang ngurus semua, jadi tahu ada jadwalnya. Untuk sampah yang kayak langka gitu, kayak baterai, korek, terus sampah yang berbahaya gitu, sebulan ada 2 kali atau berapa gitu, agak lupa, tapi ada jadwalnya. Semoga kita di Indonesia juga bisa mencontoh di sini ya, bisa tertib membuang sampah, terus bisa teratur gitu di jalan-jalan tempat umum gitu, bisa bersih. Mungkin cukup itu sharing dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.